Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai pelajaran matematika ya. Baik. Hari ini hari Jumat 1 Oktober 2021. Kalian masih membahas mengenai kecepatan. Nah, di dalam kecepatan ada juga hubungan antar satuan jarak. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian diminta untuk dapat memahami hubungan antar satuan jarak. Dua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan satuan jarak. Ya, bab matematika kali ini adalah tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Nah, ketika kalian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kalian memiliki kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, kalau kalian perhatikan, dalam kecepatan itu, ya di sini ya, dalam kecepatan, ya, ada jarak dan waktu tertentu. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai waktu. Oleh karena itu, untuk mencari kecepatan, kita hari ini akan mempelajari hubungan antar satuan jarak. Ya, hubungan antar satuan jarak. Baik, kalian perhatikan ini adalah sebuah gambar lapangan basket ya, Nak ya. Nah, di sini ada seorang kakak nih, dia mau lari mengelilingi lapangan basket. Ya, lintasan yang dikelilingi oleh seorang kakak ini, ya, itu adalah jarak. Ya, jadi dia berlari dari sini, kita sebut saja di sini titik A. Ya, kemudian berlari mengelilingi lapangan dan sampai lagi ke tempat semula. Nah, lintasan yang dilalui oleh kakak ini adalah jarak. Jadi, jarak tempuh ya, kita sebut dengan jarak tempuh merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat. Nah, karena jarak itu sama dengan panjang ya, oleh karena itu, kita menggunakan satuan panjang sama dengan satuan jarak. Nah, apa saja satuan jarak itu? Kita lihat tangganya ya, Nak. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Apa itu ya? Kepanjangan dari apa? Nah, kita lihat km adalah kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Ya, nah agar kita bisa lebih kenal dan tentunya hafal ya dengan urutan dari tangga satuan jarak, Bu Guru punya nyanyiannya nih. Kita nyanyi bersama ya, Nak. Oke, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, satuan jarak. Oke, ulang lagi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, satuan jarak. Gitu ya. Bisa sekali lagi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter,
satuan jarak. Bisa ya? Nah, sambil kalian bernyanyi, sambil dilihat susunan tangga satuan jarak. Ya, kita mulai ya, Nak, dengan tangga satuan jarak tadi. Oke, di sini ada tangga satuan jarak. Ya, nah kalian lihat ada tanda panah ke bawah. Itu artinya ya setiap turun satu tingkat dikalikan 10. Ya, dalam tangga satuan jarak, setiap turun satu tingkat dikalikan 10. Kita lihat contohnya. 1 kilometer sama dengan berapa hektometer? Kalian lihat kilometer ada di sini ya. Nah, ini kilometer. Kemudian ke hektometer, berarti kita turunkan 1. Gitu ya. Berarti turun 1 tangga. Nah, karena turun 1 tangga berarti 1 dikali 10. Ingat ya, setiap turun 1 tangga dikalikan 10. 1 kali 10, 1 kali 10 berapa? 10 hektometer. Ya. Kemudian lanjut, Bu Guru hapus dulu ya. Ya. Contoh yang kedua, 30 meter sama dengan sentimeter. Ya, kita cari 30 meter. Meter di sini. Kemudian sentimeter di sini. Turun berapa? 1. Ya. Oke, turun 1, 2. Turun 2 tangga. Nah, kalau turun 2 tangga, artinya dikali 100. Ya, bukan dikali 2 ya, tapi dikali 100. Karena turun 2 tangga, dikali 100. Kita mudahnya gini. Kalian yang penting sudah tahu konsepnya ya. Jadi setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Nah, kalau turun 2 tangga dikalikan 100. Kenapa 100? Karena turun 2 ya, berarti nolnya tambahkan 2. Turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Kenapa? Karena 3 tangga, nolnya 3. Gitu ya. Nah, sekarang 30 dikali 100 sama dengan 3000 cm. Bisa ya anak-anak? Ya, kalau turun 5 tangga berarti dikali berapa? Nah, nolnya ada 5. Gitu ya. Lanjut. Sekarang lihat, kalau tadi turun, sekarang naik. Bagaimana dengan naik? Kalau turun dikali 10. Setiap turun 1 tangga dikali 10. Sekarang kalau setiap naik 1 tangga atau 1 tingkat dibagi 10. Kita lihat contohnya. 100 meter sama dengan titik-titik dekameter. Nah, meter di mana ya? Meter ada di sini. Kemudian dekameter di atasnya ya, artinya kita naik 1 tingkat. 1. Nah, karena naik 1 tingkat berarti dibagi 10. Ya, setiap naik 1 tingkat dibagi 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10 dekameter. Saya contoh berikutnya. 3000 mm sama dengan titik-titik meter. Oke, ini Bu Guru hapus dulu. Oke. 3000 mm. Milimeter ada di sini. Ya. Ke meter berarti naik berapa tingkat? Sebentar. 1, 2, 3. Naik 3 tingkat. Naik 3 tingkat artinya dibagi, ya kalau 3, nolnya 3 dibagi 1000. Jadi 3000 dibagi 1000. 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 meter. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau dia
turun, setiap turun 1 tingkat dikalikan 10. Nah, sebaliknya jika dia naik 1 tingkat dibagi 10. Naik 2 tingkat dibagi 0-nya 2, 100. 3 tingkat 0-nya 3 dibagi 1000 dan seterusnya. Bisa ya, Nak? Oke, kalau gitu kita contoh ya. Simak contoh berikut. Ya, contoh nomor 1. Ini adalah penjumlahan satuan jarak. 60 meter ditambah 150 desimeter. Sama dengan titik-titik milimeter. Nah, meter dan desimeter akan diubah ke dalam milimeter. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, masih ingat ya dengan tangga satuan jaraknya? Setiap turun 1 tangga dikali 10, setiap naik 1 tangga atau 1 tingkat ya, dibagi 10. Kita cari dulu 60 meter dijadikan ke milimeter. Nah, perhatikan di sini di tangganya dari meter ya, 60 meter diubah ke milimeter. Kita lihat turun berapa? 1 1 2 3. Turun 3 tangga. Artinya dikali karena turun ya. 3 tangga 0-nya 3 berarti dikali 1000. Berarti 60 dikali 1000 sama dengan 60.000 mm. Selanjutnya 150 desimeter. 150 desimeter, desimeter adanya di sini ya. Oke. Desimeter adanya di sini ya. Desimeter kita ubah ke milimeter. Ternyata turun juga. Berapa tingkat? 1 1 2. 2 tingkat. Artinya 150 dikali 100. Ingat 2 tingkat berarti 2 nolnya. 150 dikali 100 sama dengan 15.000. Nah, 60.000 ditambah 15.000. Berapa nih? Kita hitung dari belakang ya. Oke. 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, kemudian 0 tambah 5, 5, 6 tambah 1, 7. 75.000 milimeter. Maaf ya. Allahu Akbar. Milimeter ya. Jadi 60 meter ditambah 150 desimeter sama dengan 75.000 mm. Kita lanjutkan contoh berikutnya. 20 meter ditambah 120 desimeter dikurang 270 cm sama dengan titik-titik desimeter. Nah, semuanya kita ubah ke desimeter ya. Ingat tangganya. Oke, tangga satuan jarak setiap turun 1 tingkat dikali 10, setiap naik 1 tingkat dibagi 10. 20 meter kita ubah ke desimeter. 20 meter dia ada di sini ya. 20 meter dijadikan desimeter. 20 meter dari meter ke desimeter ternyata turun 1 tangga, berarti dikali 10. 20 dikali 10 sama dengan 200 desimeter. Selanjutnya 120 desimeter. Karena desimeter diubah ke desimeter artinya tetap ya. Berarti nilainya pun tetap 120 desimeter. Nah, karena ini ditambah, kita tambah dulu ya. Oke, 200 ditambah 120. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 1, 3. 320 desimeter. Ya, 320 desimeter. Kemudian, jangan lupa masih ada satu di sini yaitu 270 cm. Kita ubah dulu ke desimeter. Ternyata dari sentimeter di sini ya, kita
ubah ke dalam desimeter. Ternyata dia naik berapa tingkat? Naik 1 tingkat. Artinya dibagi 10. Jadi 270 dibagi 10 sama dengan 27 desimeter. Nah, 320 desimeter yang tadi kita kurang dengan 27 desimeter. Oke, kita kurang ya. 0 dikurang 7 tidak bisa minjam ke depan. Ini jadi tinggal 1 ya. 2-nya jadi tinggal 1. Kemudian di sini jadi 10. 10 dikurang 7, 3. Ini 1 juga nggak bisa langsung dikurang 2 ya. Pinjam ke sini 3-nya tinggal 2. Ini jadi 11. 10 tambah 1, 11. 11 dikurang 2, 9. Oke, 2-nya turun. Jadi 293 desimeter. Oke ya, jadi 20 meter ditambah 120 desimeter dikurang 270 cm sama dengan 293 desimeter. Bisa ya, Nak? Ya, kalau kalian belum hafal, silahkan membuat tangga satuan jarak. Tapi kalau sudah hafal, itu bagus ya. Nah, jadi usahakan kalian bisa memahami konsepnya ya. Ketika turun satu tingkat, dikalikan 10, setiap naik satu tingkat dibagikan 10. Bisa ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ya, kita masuk ke contoh soal cerita nih. Oke, perhatikan contoh berikut ya. Untuk pergi ke sekolahnya, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan kota sejauh 3 km. Berapa dekameter jarak rumah Dania ke sekolah? Bagaimana ya menyelesaikannya? Oke, jarak dari rumah Dania sampai sekolah. Nah, karena Dania nih berjalan kaki ya, 200 meter. Dia jalan kaki dulu 200 meter. Kemudian setelah jalan kaki 200 meter, dia naik angkutan kota. Naik angkot ya, naik angkotnya berapa? Oh, ternyata naik angkotnya 3 km. Oke, berarti itu eh, tambah jauh atau tambah deket ya? Kalau ditambah naik angkot berarti tambah jauh ya. Nah, kalau tambah jauh artinya jarak tersebut kita tambah. Gitu ya, 200 meter ditambah 3 km. Nah, karena yang diminta adalah dalam dekameter, satuan dekameter, ya, berarti 200 meter ditambah 3 km sama dengan titik-titik dekameter. Ya, ingat-ingat lagi satuannya, satuan jarak. Setiap turun satu tingkat dikali 10, setiap naik satu tingkat dibagi 10. Oke, 200 meter. Kita lihat meter di mana? Meter di sini ya, meter kemudian jadikan dekameter. Oh, ternyata naik satu tingkat. Naik satu tingkat artinya dibagi 10. 200 dibagi 10, 20 dekameter. Kemudian 3 kilo. 3 kilometer. Di mana kilometer? Kilometer ada di sini. Kemudian ke dekameter, ternyata di bawahnya. Turun berapa tingkat? Kita lihat 1, 2. Turun 2 tingkat, artinya dikali 100. 3 dikali 100, 300 dekameter. Kemudian ditambah ya. Oke, kita tambah 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. 3, 320 dekameter. Jadi, kesimpulannya adalah jadi jarak rumah Dania ke sekolah adalah 320 dekameter. Gitu ya, Nak ya. Jadi dari soal cerita kalian bisa melihat soal tersebut apakah ditambah ataukah dikurang, bisa juga kali dan bagi. Kemudian jangan lupa satuannya diubah ya sesuai yang diminta. Dan juga harus sudah hafal nih atau tahu ya tangga satuan jarak. Oke, nah sampai di sini jika ada pertanyaan silakan sampaikan di WA Group. Jika masih kurang jelas boleh diulang lagi ya. Oke, kalau begitu
selanjutnya adalah kita kerjakan latihan. Nah, tugasnya hari ini kalian kerjakan latihan 2 halaman 34 sampai 35 ya di buku paket ESPS. Ya, nih. Di dalam buku paket latihan 2 halaman 34 sampai 35 nomor 1E, 1I, 2B dan 2C. Jadi hanya 4 soal. Ya, Nak ya? Oke, bisa kerjakan tugas matematika dengan teliti dan mandiri ya. Nanti kalau sudah selesai, kirimkan tugasnya ke Japri, ke WA Bu Guru. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan penjelasan Bu Guru hari ini dapat bermanfaat dan juga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.